Pak Irjen mungkin mau menanyakan soal Admin kemarin kan melaporkan kembali melaporkan Pratiwi Novi di Bareskrim. Mungkin apakah itu laporannya diterima atau seperti apa mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk rekan-rekan media mungkin sudah kesekian kali peristiwa ya. Saya sebelum masuk menungkik kepada pokok permasalahan, saya masuk ke Agus dulu deh ya. Biar saya nanti berurut gitu loh. Menurut hemat saya, Agus ini nggak patut dikasihani lagi. Ya, nggak pantas dikasihani. Padahal di dalam live saya dengan TV One saya sudah sampaikan ya, kamu kalau mau dikasihani orang jangan mau dieksploitasi. Kamu duduk manis aja, nggak usah lagi muncul di media, biar orang tahu. Jadi kalau kamu muncul terus berarti kamu memang pengen kok tampil gitu. Akhirnya orang tadi dari ibah jadi jengkel, kemudian ikut-ikutan melaporkan lagi. Padahal kita sudah mengambil langkah-langkah bijak untuk memediasi pokok permasalahan ini supaya tuntas. Nyatanya kamu malah melakukan langkah-langkah blunder. Dulu pernah saya katakan kamu nangis ngapain, nangis teriak-teriak ngapain teriak-teriak. Nah pas ketemu dengan saya ingatkan, saya nasihati, kamu gak usah muncul lagi agar kita mediasi. Kamu muncul malah ke Mabes Polri lagi. Ikut-ikutan pula lagi kan. Nah ini berarti kamu memang bukan cari untuk baik, cari untuk supaya ini berpanjangan, sehingga nggak bakal vision missionmu itu berhasil dengan cara-cara seperti ini. Ya menurut hemat saya jadi malas juga ya. Ini khusus untuk Agus ya, silakan aja. Mungkin dari pihak yayasan, dari pihak Densu ataupun donatur silakan mencermati nih. Ya sudahlah, dari panjang-panjang kayak gitu tidak akan selesai-selesai. Ini akhirnya bias dipolitisasi oleh orang-orang tertentu. Pokok utama permasalahan tidak selesai, malah melebar kemana-mana. Ya. Nah silakan aja dicermati dari pihak Novi, dari pihak Densu, dari pihak donatur, dan netizen sendiri silakan menilai. Pasti saya yakin akan antipati dengan cara-cara Anda ini, gitu loh. Termasuk saya juga sudah tidak simpati lagi. Seketika kamu muncul di media, berarti kamu bukan mau menyelesaikan masalah, memperpanjang masalah. Itu kira-kira untuk si Agus ini ya. Tapi ada dugaan nggak dari pandangan abang sebagai kuasa hukumnya Novi, ya kan, dugaan salah menempatkan seorang lawyer, yaitu AL sebagai kuasa hukumnya? Kalau saya bukan bilang salah lagi ya, salah makan obat. Jadi namanya kuasa hukum harus mempersempit permasalahan, mengurangi pertikaian untuk selesai masalah. Nah dengan masuknya yang bersangkutan bukan malah selesai, malah semakin gak karu-karuan. Yang paling ironisnya kepanjangan tangan Kemensos itu gak ada gunanya. Kemensos sudah memediasi supaya masuk kepada pokok permasalahan selesai. Jangan lagi ini masalah karena masih banyak urusan-urusan yang lain. Ingat bahwa yang distabilitas itu bukan cuma Anda saja. Banyak manusia-manusia di Republik Indonesia yang masih membutuhkan pertolongan. Nah, apa kelebihanmu sampai ke tingkat menteri? Ini kan supaya jangan biar kemana-mana lagi, supaya dipersempit. Loh, kamu perlebar lagi. Jadi kalau dikatakan tadi ya, saya tadi sudah berharap supaya Andindaku, Farhad Abbas sudahlah cukup di lingkup itu supaya kita masuk mengeliminir permasalahan, kita selesaikan. Nah sekarang Farhad Abbas jadi malas muncul kelihatannya. Karena dia sudah tahu pokok masalahnya jadi kisruh begini gitu loh. Nah ini kan akibatnya nanti apa? Ya kasihan saya lihat adik saya nih, reputasinya jadi jeblok nanti kalau gini-gini terus. Saya langkah bijak bagi para Abbas, dia diam aja. Nah sekarang diambil alih, bukan makin bagus, makin kacau balau.
Yang dipersoalkan bukannya donasi, dipersoalkan perang pengacara. Akhirnya nilai pengacara itu sudah makin gak jelas. Saya sebagai lawyer juga malu juga. Jangan dikira netizen itu tidak menilai. Ini pengacara ini nggak ada kerjaan lagi semua ini kok bersoal mencari panggung semua, mencari jati diri, merasa hebat semua. Emangnya orang di luar itu, di luar pengacara nggak ngerti hukum? Ngerti juga mereka. Mereka tertawa, tersenyum. Ini apa di pengacara nggak jelas semua ini. Akhirnya kan jatuh nilai dari para pengacara. Nah, saya minta organisasi ataupun dikatakan oleh Menko bahwa ini ormas tuh ya apapun yang menggawangi dari Pradi Bersatu atau dari AAI, KAI itu ya tolonglah mencermati ini orang-orang yang di bawah naungannya. Malu kita kayak gini. Malu, benar-benar saya malu dia. Ini kok bertikai lapor. Yang dilaporkan nggak jelas. Yang paling hebatnya saya salut juga lihat media ini. Media ini pinter banget goreng-goreng sana goreng sini. Yang sudah makin sempit digoreng lagi jadi rusak lagi nih. Inilah media kerjaannya kan. Tapi kan ada, Tapi kan di mana dengan- ada api di situ kan pasti ada asap kan. Tapi kan pada awalnya kan dia bilang bahwa dugaan-dugaan bahwa si Nopi itu punya, ya kan, dikatakan memakai, menjual itu kan akhirnya kan jadi bumerang juga. Ya justru. Tapi dikasih kompor lagi sama media kan supaya meleduk lagi kan. Untung aja saya nggak terbakar tuh. Untung saya nggak pernah terpengaruh gitu loh. Siap gitu. Kan begitu kira-kira. Dan dengan adanya nama Agus Salim saat tadi malam di laporan itu, apakah memperjelas kalau Agus itu diperalat oleh si AL juga nggak sih? Nah, silakan netizen menilai. Kan gitu kan. Sebelum saya menilai, silakan netizen menilai apakah itu diperalat atau dipolitisasi. Saya udah ngomong di awal kan, jangan mau dipolitisasi untuk membuat panggungnya supaya bagaimana. Bukan panggung makin bagus, makin jeblok. Orang akhirnya menilai dia jadi jeblok. Gitu. Baik kita masuk kepada laporan ya. Nah, jadi saya runtut, jadi saya betul-betul sistematis kalau saya bicara. Saya masuk kepada pelaporan Novi ya. Kalau pelaporan Novi itu udah jelas ya. Saya katakan jangan ada kata-kata bahwa itu pertanyaan, nggak ada ya. Pertanyaan kenapa nggak nanya langsung? Yang sialnya lagi, yang dipertanyakan tuh objeknya itu objek yang sangat betul-betul membuat harga diri Novi itu tercemar. Ya. Kalau nanya kok udah apakah ini dari hasil jadi pelacur, mohon maaf nih ya. Ini kan nggak pantas, nggak layak, kita budaya timur loh, budaya Indonesia loh. Apakah ini hasil dari narkoba? Apa-apaan pertanyaan kayak gini. Nah, yang lebih ironis yang kena kepada substansinya dipublikasikan melalui media. Ini yang kena substansinya. Akhirnya kena penerapan daripada undang-undang ITE itu. Kenapa dipublikasikan pada media, dipublikasikan, media masuklah tanggapan netizen. Netizen memberikan komentar yang macam-macam. Yang lebih parah lagi, keluarga daripada Novi. Apa benar nih Novi seperti ini? Yang paling ironisnya lagi anaknya. Anaknya kan punya teman juga. Apa nggak punya berpikir seperti itu gitu loh. Merusak daripada harkat daripada Novi di depan anak-anaknya, di depan daripada yayasannya, di depan orang tuanya, koleganya, dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Kan isi kepala manusia kan nggak sama semua. Ada yang menganggap itu, oh benar. Ada yang menganggap itu, masa sih? Tapi kan sudah nggak pantas. Makanya sudah masuk di sana, sudah dianalisa, dan ditambahkan lagi pada saat pelaporan kepada Komnas Perempuan. Ada lagi penerapan Komnas Perempuan itu menyatakan itu bahwa itu sudah tidak benar, ya. Sudah memojokkan seseorang. Ditambah lagi, ya, menjustifikasi tentang masalah status profesi daripada pramugari. Ini lebih telak lagi. Jadi banyak akumulasi daripada bahasa yang disampaikan yang bersangkutan yang sudah memporak-porandakan sistem daripada hukum Indonesia. Saya karena nggak mau terpancing aja. Saya juga dibilang kok bahwa jenderal bicara hukum tapi nggak ngerti hukum, nggak sekolah hukum. Lah kan ini kan bego banget nih. Lah saya dari mulai letnan 2 sampai jenderal itu kan namanya di kepolisian itu kan urusannya kan hukum. Apalagi di reserse mencermati hukum. Dia belum lahir, saya sudah bicara hukum. Gitu loh.
Ini balik-balik dunia persilatan nih. Dan latar belakang saya juga sarjana hukum juga. Kemudian ada lagi jenderal sampah lah, pemerintahan sampah lah. Saya udah nggak ngerti gitu loh. Sudahlah, pikir kesehatanmu aja lah gitu loh. Kamu sudah di kursi roda, kesehatan udah seperti gitu. Saya kan pernah ngomong, nanti tensimu naik-naik loh. Tensimu naik nanti merusak struktur tubuhmu. Itu aja pikirin. Nanti hujatan masyarakat kok nggak terima, tapi kok menghujat orang. Perempuan kok nggak mau anak perempuanmu dihujat orang, tapi kamu menghujat perempuan. Nah ini namanya itu memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Nah, jadi seperti itu statusnya sekarang nih. Nah masuk kita pada pasal pelaporan daripada Alvin Lim ya di Mabes Polri kemarin. Nah silakan menilai, tapi kalau yang lain saya nggak mau bicara karena saya nggak mau tembus kepada apakah itu asam lambung dan lain sebagainya, saya nggak mau bicara itu ya. Saya hanya berbicara tentang Novi ya. Kalau yang dipersoalkan tentang masalah meme ya, yang menggunakan kacamata dengan perban, Parodi. diparodi itu, terus apa esensinya? Kan nggak jemput orang. Dia menari-nari. Kalau seandainya Novi mengatakan ini, loh saya pakai kayak gini, pakai perban, terus pakai kayak gini, kenapa? Takut kelilipan, takut kena kena debu, ya saya pakai aja. Sekalian saya mau pengen dagelan, saya main-mainkan. Emang saya sebutkan untuk siapa? Emang sudah pasti saya menggunakan tuh, saya mengatakan menghina orang buta? Kan enggak. Terus substansinya di mana? Nah yang pakai pikiran tuh, yang nggak ngerti hukum tuh siapa gitu loh. Jadi kalau seandainya orang Mabes Polri itu menerima atau dengan substansi itu, alangkah sumirnya. Saya ini kan penyidik, saya kan orang reserse. Mengatakan pencemaran nama baik apabila ditujukan kepada orangnya. Dengan mengatakan, matamu, mohon maaf, matamu buta, makanya kamu kayak gitu. Itu kena tuh, seperti kayak itu langsung. Dia substansi. Lah ini cuma nari-nari, saya udah lihat meme-nya kok. Dia pakai kacamata, ya. Terus dia pakai korban. Dia main joget-joget seperti kayak gitu. Masa dia langsung diasumsikan bahwa itu menghina orang buta? Ya enggak juga lagi. Saya baru kemarin nih kena kelilipan debu, saya pakai perban gini. Terus saya buta kalau gitu, menghina orang. Tapi intinya ada bantahan dari Alvin Lim bahwa tadi kan Pak Irjen Jenderal sendiri bilang bahwa kan mempublish atau melalui alat elektronik, yaitu salah satu YouTube ataupun media lain. Tapi dia berpendapat atau berargumen bahwa dia kan nggak tahu nomor teleponnya, gimana caranya gue bisa minta maaf atau bisa mengasih tahu bahwa si A, si B begini bang. Gimana tanggapannya? Yang minta maaf siapa? Ya maksudnya mengasih tahu bahwa langsung aja ke muka jadi atau ke omongan dia nomor telepon aja saya nggak tahu gimana saya harus Kalau dia menghubungi. bijak, dia cari dong. Kan gitu. Tanya dong. Maksud tujuannya apa? Kan gitu. Jadi langsung kalau seandainya pada saat ditanya ke Novi, maksud tujuanmu apa bikin kayak gitu. Kalau Novi mengatakan tuh untuk menghina orang buta, kena. Kan gitu. Tapi kalau dikatakan saya nggak bisa ngubungi dia, salah sendiri, kenapa nggak mau cari? Kalau kau pengen jelas ya cari dong. Kan gitu. Gampang cari jawabnya, gampang. Lo pengen seperti itu diposisikan dengan apa maumu, tapi substansinya nggak kena. Jadi boleh saya katakan bahwa kalau hanya meme masalah kacamata dia pakai itu sumir, nggak bakal kena karena orangnya nggak dituju. Nggak ada nama atau label dia. Nah, Manggari cuma nari-nari kan saya sudah sampaikan. Saya bilang saya kemarin kelilipan, saya cuci mata saya kasih perban, saya gini. Masa saya menghina si Agus? Ya enggak lagi. Nah, gitu kira-kira ya. Berarti bisa dibilang itu adanya kurang alat bukti ya, bisa untuk laporan tersebut ya. Kalau dibilang kurang alat bukti bukan itu. Kalau saya katakan ya nggak masuk alat bukti, nggak masuk substansi itulah. Kalau masih kurang alat bukti ada kemungkinan. Tapi kalau sudah tidak masuk substansi ya absurd. Saya ini penyidik yang ngomongin penyidik loh. Ya. Absurd itu. Sudah saya kasih contohnya tadi. Nggak bisa orangnya joget-joget aja kayak gitu kemudian pakai gitu nggak kena. Ya, kalau dia mau nilai mengarahkan situ silakan aja, itu kan menurut alam pikirmu. Ya menurut alam pikirnya si Novi dikatakan, lo gue pengen dagelan kok. Gue pengen gitu-gitu aja untuk apa? Membuat ketawa pemirsa. Betul. Bisa kan?
Malah berbalik ya, Ya. dengan berbalik ya dengan apa kata si Apin ini, bahwa dugaan si Nopi itu melakukan ini pernah begini-begini karena menyebut kata Nopi ya. Kalau Nopi dia sebutkan, ya, Novi dia langsung sebutkan loh, ya. Dan yang dikasih percontohan tuh sangat ironis dan itu tidak layak disampaikan ke publik. Kenapa diambil contoh seperti itu? Kenapa harus masalah, mohon maaf, masalah pelacur itu? Mohon maaf, masalah narkoba ini kan hal-hal yang sangat tabu di Indonesia. Nggak tahu kalau di negaranya. Tapi kalau